Sudah siap menyambut 3 tahun kedatangan Dajjal? 3 tahun ke Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas dan menampilkan video dari Ustadz Rahmat Baikuni. Jadi beliau mengatakan bahwa pada tahun 2022 Dajjal akan keluar dan beliau membawakan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang salah adalah yaitu menduga-duga pada tahun 2022 akan terjadi keluarnya Dajjal. Jadi beliau itu memprediksi pada tahun 2022 Dajjal akan keluar. Nah, pada sekarang ini sudah tahun 2023, nyatanya Dajjal belum keluar. Maka dari itu, ini yang disebut adalah dai cocoklogi. Tidak salah kan teman-teman? Karena Ustadz Rahmat Baikuni ini mengatakan seperti itu, yaitu Dajjal akan keluar pada tahun 2022. Namun kenyataannya tidak demikian. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan video tersebut. Oke, mari kita simak videonya. Kan majelis ini, Pak. Karena majelis ini akan membuat kita bertahan hidup di saat kelaparan terjadi 3 tahun. Nah, di tahun ketiga inilah Dajjal akan muncul. Dajjal akan muncul ya. Dan Dajjal akan muncul setelah Israel hancur. Israel hancur tahun berapa? 2022. Jadi berapa tahun lagi Bapak Ibu? 3 tahun lagi. Sudah siap menyambut 3 tahun kedatangan Dajjal? Mas, udah pada nikah belum Mas? Buru-buru Mas, besok ya. Karena kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Nah teman-teman, jadi 3 tahun lagi Dajjal akan muncul, yaitu diprediksi pada tahun 2022. Sedangkan cermai ini yaitu 3 tahun yang lalu. Nah sekarang kan sudah tahun 2023. Namun kenyataannya Dajjal belum muncul. Oke teman-teman ya, mari kita putar kembali ya. Hidup kepada kaum muslimin dengan majelis seperti ini. Jadi pertahankan majelis ini Pak. Karena majelis ini akan membuat kita bertahan hidup di saat kelaparan terjadi 3 tahun. Nah di tahun ketiga inilah Dajjal akan muncul. Dajjal akan muncul. Dan Dajjal akan muncul setelah Israel hancur. Israel hancur tahun berapa? 2022. Nah jadi Israel hancur itu tahun 2022. Namun sekarang dah tahun 2023. Itu sudah lewat ya teman-teman ya. Jadi berapa tahun lagi Bapak Ibu? 3 tahun lagi. Sudah siap menyambut 3 tahun kedatangan Dajjal? 3 tahun kedatangan Mas, Dajjal. udah pada nikah belum Mas? Buru-buru Mas, besok ya. Karena kalau Dajjal muncul, KUA tutup seluruh dunia. Nah makanya kalau Dajjal muncul, makanya nikah dulu ya, kata Ustadz Rahmat Baikuni ya. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ini sudah prediksinya salah ya. Namun kalau kita lihat di ceramah-ceramah beliau, ini selalu mengait-ngaitkan dengan situasi di zaman sekarang. Jadi menduga-duga ya. Dan saya akan bacakan komentar ini ya. Tahun 2022 udah mau lewat, nanti bikin prediksi lagi Dajjal muncul 2023. 2023 nggak muncul juga itu Dajjal. Bikin lagi prediksi 2024 gitu aja terus sampai lo mati Dajjal belum muncul. Subhanallah ya. Maka dari itu teman-teman ya, jangan sampai kita itu menebak-nebak ataupun memprediksi menyebutkan tahunnya Dajjal akan muncul. Berbeda dengan ustadz-ustadz bermanhaj salaf ya. Kalau ustadz-ustadz bermanhaj salaf itu menjelaskan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa memprediksi ataupun mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa di zaman sekarang ini. Karena Dajjal muncul ataupun hari kiamat, wallahu alam itu kapan. Jadi kita tidak tahu, namun tanda-tandanya itu ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, sebagai video bantahan saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA hafizahullah ta'ala, yaitu tentang terkait masalah zaman fitnah, zaman cocoklogi. Oke teman-teman, ini sebagai video pembanding ya. Karena apa?
Karena video semacam ini harus ada pembandingnya, biar kaum muslimin ini makin cerdas. Jangan sampai dibohongi dengan dai-dai cocok logi. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Anda ingatkan lagi. Jadi orang-orang yang berilmu, para ulama yang mereka mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka akan berhati-hati berbicara di masa fitnah. Dia akan bermusyawarah, rembuk dengan ulama yang lainnya. Dia tahu ini fitnah. Tapi kalau orang-orang yang nggak berilmu, baru akan tahu itu fitnah ketika fitnah ini berlalu. Oh, ternyata tidak terjadi. Iya, bukan. Nggak tahu ya kapan lagi akan terjadi. Oh, nanti akan terjadi mungkin tanggal 15 Ramadan. Akan terjadi seperti ini, seperti itu. Pembicaraan ini sudah ratusan tahun yang lalu diucapkan. Dan tidak terjadi. Oh, belum berarti nanti lagi. Makanya dalam masa fitnah Allah sebutkan di sini, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u. Apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Sampaikan langsung kepada umat, kasih tahu ini itu, menyebabkan kepanikan. Dan kalau yang dia ucapkan ternyata tidak terjadi, oh memang ini kan hanya apa ya buat mereka? Hanya dugaan. Kita berhati-hati. Nanti tahun depan seperti itu lagi. Maka apabila datang sesuatu yang berurusan dengan umat, dengan ketakutan umat, dengan keamanan mereka, jangan mudah-mudah menyiarkan. Kalau ini tipu muslihat Dajjal, salat Jumat nggak ada, berarti Dajjal bentar lagi mau keluar nih. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Tugas kita beramal. Makanya kembalikan kepada yang berilmu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau mereka kembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang mengatakan, oh ini Rasul, tunjukkan hadisnya, sampaikan sahih apa tidak, bagaimana penjelasan para ulama. Jamaah rahimakumullah, maka nasihat Anda kembalikan kepada para ulama. Kalau dikatakan ini bukan tipu muslihat Dajjal, ya, yang pertama kondisinya sudah dimusyarahkan oleh para ulama-ulama yang mereka orang-orang bertakwa kepada Allah, yang kita berhusnudzon sama mereka. Adapun Dajjal, kita nggak tahu Dajjal kapan keluar. Ada yang mengatakan, oh udah lahir nih, pemuda yang akan membunuh Dajjal itu sudah lahir. Subhanallah, sampai seperti itu mereka mengatakan. Maka hati-hati dengan yang seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah video bantahan dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah In'am hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah fitnah, yaitu tentang zaman cocok logi ataupun zaman fitnah. Jadi teman-teman, dai cocok logi ini itu mencocok logikan dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dicocok logi yaitu dengan situasi zaman sekarang. Lalu kemudian muncullah prediksi-prediksi bahwasanya Dajjal akan muncul pada tahun sekian. Dan nanti kalau prediksinya itu meleset, nah nanti akan muncul lagi, Dajjal akan muncul pada tahun sekian dan akan terus berlanjutan. Itu tidak benar ya teman-teman. Kita sebagai kaum muslimin, kita harus apa? Kita harus perbanyak amal dan ibadah. Jangan memikirkan kapan Dajjal muncul. Kita fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kaum muslimin yang benar. Jangan kita pikir, oh, ini nanti tahun 2022, tahun 2023 Dajjal akan muncul. Gak usah kita pikir semacam itu. Kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amalan yang soleh, amalan yang baik. Jangan sampai kita dihantui dengan kemunculan-kemunculan kapan Dajjal keluar. Nah, akhirnya kita beribadah tidak fokus, bekerja tidak fokus, dan lain-lain. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an maupun sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, demikianlah ya. Mungkin ini sudah jelas ya, yaitu tentang terkait masalah dai-dai cocok logi. Oke, teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.